Alhamdulillahilladzi an'ama alana bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang suci nan mulia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Salah satunya adalah sifat amanah. Secara bahasa, amanah artinya adalah jujur. Amanah juga berarti janji, tanggung jawab, dan kepercayaan. Maka, siapapun orangnya yang punya sifat amanah, dengan jujur dan penuh tanggung jawab, memenuhi janji-janjinya, niscaya ia akan menuai kepercayaan. Dan jika kepercayaan sudah ia tunai sedemikian rupa, maka dampaknya sangat dahsyat, luar biasa. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal ini jauh sebelum menjadi nabi dan rasul. Di usianya yang sangat belia, beliau mendapat amanah untuk menjaga barang dagangan dari pamannya. Di usia 13 tahun itu, beliau pun sudah terlibat dalam aktivitas perdagangan ekspor impor dari Mekah pergi ke negeri Syam. Karena sadar bahwa barang dagangan itu adalah amanah pamannya, maka beliau memperlakukan barang dagangannya dengan baik, berbeda dengan orang dewasa kebanyakan. Mungkin karena merasa milik sendiri, kalau orang dewasa menurunkan barang dagangannya dari tunggangan kudanya atau kendaraannya langsung ditarik dan dilempar. Tidak demikian dengan Muhammad muda. Beliau menurunkan barang dagangannya, ia angkat perlahan, diturunkan perlahan. Orang dewasa kalau sudah unboxing, barangnya langsung diampar begitu saja, ditumpahkan. Muhammad tidak demikian. Beliau buka pembungkusnya, disortir barang dagangannya, yang baik diambil diletakkan sebelah kanan misalnya, yang buruk diambil akibat retak perjalanan diletakkan sebelah kiri. Ketika seseorang bertanya, "Nak, kenapa kau perlakukan seperti ini barang daganganmu?" Beliau mengatakan, "Aku bermaksud memudahkan calon pembeli untuk memilih barangnya." Singkat cerita, calon pembeli merasa terbantu, hemat dari waktu dan tenaga untuk memilih produk yang akan dibelinya. Dari mulut ke mulut tersebar orang mengatakan, kalau mau belanja sama anak muda itu enak, barangnya sudah terpisah, harganya pun transparan. Perputaran produknya cepat, untungnya berlipat. Muhammad amanah, masih muda, dagangannya laku keras, keuntungannya dahsyat. Masuk usia 20 tahun, konglomerat wanita kota Mekah bernama Khadijah lewat ajudannya yang bernama Mesarah mengajak untuk berkongsi. Kenapa? Karena Muhammad amanah. Umur 25 tahun Bunda Khadijah memintanya menjadi suami. Kenapa? Karena Muhammad amanah. Dan semenjak itu sampai usia 40 tahun ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dalam rentang waktu dari usia 25 sampai 45 tahun, orang-orang Mekah,
orang-orang kayanya menitipkan harta-hartanya, benda-benda berharganya kepada Muhammad, yang bisa dikatakan benda-benda itu adalah ruhnya kekayaan mereka. Hari ini kita menyebutnya benda-benda itu adalah benda-benda kolateral yang bisa dijaminkan. Meskipun bisa dijaminkan, Muhammad muda yang sudah kaya raya itu tidak aji mumpung dipercaya orang menjaga barang kolateral, maka saya gadekan. Tidak. Bahkan sampai ketika beliau dimusuhi akibat dakwah Islamnya, harus berpindah berhijrah dari Mekah ke Madinah, barang-barang berharga itu pun dikembalikan dengan tidak dikurangi sedikit pun nilainya ataupun bentuknya. Tidak dipinta ganti rugi sedikit pun, diberikan begitu saja. Pribadi ini agung dan mulia, wajar mendapat gelar yang dahsyat Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oleh karenanya, ketika Allah melarang seorang mukmin berkhianat, na'udzubillahi min dzalik, terhadap amanah, disetarakan larangan ini dengan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah abadikan hal ini dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula. Hai orang-orang beriman, jangan kau khianati Allah dan Rasul-Nya. Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu mengkhianati amanat yang diembankan kepadamu sementara kamu mengetahuinya. Dan Rasulullah lebih tegas lagi menyebutkan hilangnya sifat amanah bisa menjadi sebab hilangnya keimanan. Tidak menunaikan janji bisa menjadi penyebab hilangnya agama seseorang. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bertutur, la imana, tidak ada iman, liman la amanah tahu, bagi orang yang tidak punya sifat amanah. La dina, tidak ada agama, liman, bagi siapapun orangnya, la ahdalahu, yang tidak menunaikan janjinya. Padahal di pundak kita orang-orang beriman terikat amanat paling tidak kepada 3 pihak. Yang pertama adalah amanat yang melekat di pundak kita terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, amanah yang melekat di pundak kita yang terikat kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah amanat yang melekat di dalam tubuh kita, di dalam pundak kita terhadap lingkungan sosial kita, tempat kita bergaul. Yang pertama, amanat yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berupa kewajiban untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar iman dan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyatnya ketika amanah untuk menjalankan perintah meninggalkan larangan ini dilakukan dengan baik oleh kita orang beriman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dikelompokkan sebagai khairul bariyah, orang-orang yang masuk dalam kelompok makhluk yang terbaik. Dan kelak di akhirat nanti balasan kita adalah jannah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Padahal makhluk ciptaan Allah banyak sekali. Ada malaikat, ada jin, ada binatang, ada tanaman, ada galaksi, bima sakti dan lain sebagainya. Kitalah yang terbaik ketika kita menjalankan amanah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazaohum inda rabbihim jannah. Balasan untuk mereka di sisi Allah adalah surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka abadi dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dan ajaibnya lagi, orang yang amanah kepada Tuhannya, ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, disebabkan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah yang terkait dengan diri kita sendiri. Di dalam tubuh kita, kata Ustadz Yusuf Kordowi, ada 3 komponen besar. Yang ini harus dipelihara.
Ini adalah amanah terhadap diri kita sendiri. Pertama adalah kolbu, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah jasad. Cara memeliharanya bagaimana? Beri ketiga poin ini nutrisi yang baik. Nutrisi kolbu adalah tilawatil Quran. Jaga hati kita yang suci bersih fitrahnya ini dengan tilawatil Quran. Tekniknya bagaimana? Baca Qurannya sehari minimal 1 juz. Kenapa? Karena hati kita harus dijaga kesuciannya, harus dieksploitasi agar cahaya pancarannya mampu mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Ini adalah amanah. Yang kedua, akal kita. Akal kita juga harus diberikan nutrisi yang baik. Cara memberi nutrisi akal kita bagaimana? Tadabbur Al-Quran, tafakkur kauniyah, ikuti kajian-kajian ilmu. Supaya apa? Akal kita mampu menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya, yang dengannya kita semakin taqarrub kepadanya. Dan yang ketiga, jasad kita harus diberikan nutrisi yang baik. Makan minum kita harus yang halalan thayyiban. Maka Allah memerintahkannya adalah kullu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan melebihi daripadanya. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang melebih-lebihkan itu. Maka pastikan makan dan minum bukan yang di luar itu. Ada aktivitas yang di luar makan minum tapi manusia melakukannya, itu namanya tusrifu, berlebihan, dan Allah tidak suka dengan seperti ini. Ajaibnya, ketika komponen ini kita lakukan dengan baik, penjagaan atau amanahnya kita jalankan dengan baik, Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang seimbang, tenang, bahagia, damai. Tidak ada yang namanya stres atau depresi. Kenapa? Karena semuanya dilakukan dengan keseimbangan. Maka Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyainahu hayatan thayyibah. Siapapun orang yang melakukan amal kebaikan, menjaga hatinya, pikirannya, dan jasadnya dengan baik, baik ia laki-laki maupun perempuan, niscaya kami berikan kepadanya penghidupan yang baik, kehidupan yang tentram, damai, sejahtera, penuh kenikmatan, nuansa surgawi bisa ia dapatkan ketika ia masih di dunia. Walanjazianahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak kami pun akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan di dunia ini. Dan yang ketiga adalah amanah kita terhadap lingkungan sosial kita. Bekerja adalah amanah. Berumah tangga adalah amanah. Berorganisasi adalah amanah. Baik organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Berbangsa dan bernegara adalah amanah. Bahkan transaksi jual beli dan hutang piutang adalah amanah. Dahsyatnya, ketika itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan pertolongan yang seringnya tidak kita duga. Singkat cerita, Rasulullah bertutur di masa Bani Israel, ada 2 saudagar mukmin yang berhutang piutang. Sebut saja si A hutang sama si B, kemudian ia merantau ke negeri seberang. Begitu sudah tiba masa untuk bayar hutang kepada si B, ia tidak mendapatkan perahu untuk kembali ke negerinya. Berhari berminggu ia menunggu gak ada perahu yang datang. Di saat ia termangu di tepi pantai, ia mendapatkan seonggok kayu. Kemudian ia ambil, ia lobangin tengahnya, ia masukkan uang 1000 dirham sebagai pembayaran hutangnya dulu, dan ia masukkan surat untuk saudaranya si B di tanah airnya itu. Sebelum dilarung, dia bilang, Rob, dulu aku pinjam kepada saudaraku di seberang sana. Aku menjadikan engkau sebagai saksi dan jaminan, tapi hari ini aku tidak mendapatkan perahu untuk membayarnya. Maka aku larung kayu ini, aku titipkan kepadamu. Semoga sampai uang ini kepadanya. Qadarullah. Saudaranya si B di sana juga sedang menunggu saudaranya untuk datang membayar hutang dengan kapal yang bakal berlabuh. Ternyata tidak ada kapal yang berlabuh. Ia mendapatkan seonggok kayu itu. Ia ambil, ia cermati. Begitu dia lihat ada satu titik di tengahnya, ia buka.
Ternyata isinya adalah uang 1000 dinar dan surat pembayaran hutang dari saudaranya si A. Allahu Akbar. Ketika amanah dijalankan dengan baik, maka Allah akan memberikan pertolongan di luar dugaan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alanallah wa iyyakum minal aminin wa adkhalana wal muwahhidin faqur bighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah